Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Budi Utomo, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 53 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2024. LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0627082410. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 53 Surabaya. Pada praktik pembelajaran ini, saya lakukan di kelas 8F tentang materi pokok meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, diawali terlebih dahulu dengan berdoa, mohon bantuan Izar untuk memimpin
Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada bab meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, tujuan pembelajaran kita mungkin Pak Budi bisa dibantu sedikit membacakan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan kemakmuran pada masa keemasan kekhalifahan Bani Abbasiyah, menjelaskan peninggalan sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Oke, terima kasih Sylvie. Oke, anak-anak, tahukah kalian apa saja peninggalan sejarah Khalifah Abbasiyah? Apa itu? Ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Ya, nah di sini kita bahas ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Bani Abbasiyah pada masanya. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Bayat al-Hikmah di Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, menarik pelajar dari berbagai wilayah untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu. Selain itu, kota-kota besar seperti Baghdad, Basra, dan Kufah memiliki tradisi literasi yang tinggi ditandai dengan majunya perpustakaan. Ya. Tradisi literasi mendorong berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan seni, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, fikih, tafsir, dan hadis. Tradisi ini juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan ilmu pengetahuan. Bagian pertama, ya, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang umum. Di bidang umum ada apa saja? Kemudian tokoh-tokoh kedokteran terkemuka. Nah, ini tokoh dari ilmu kedokteran, para ilmuwannya. Ini ada Ali Al-Fabari, ada Al-Razi, Razes, kemudian ada Ali bin Al-Abbas Al-Majusi, disebut dengan Ali Abbas, kemudian yang terakhir ada Ali bin Sina yang disebut dengan Avicenna. Kemudian pada tokoh filsafat pada saat itu, ya, nama lainnya disebut dengan al-hikmah atau falasifah, dengan tokohnya yang terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Para ilmuwan di muslim di bidang astronomi dan matematika. Nah, ini yang terkenal anak-anak ya. Ini yang terkenal ada Al-Khwarizmi, Al-Batani, dan Al-Biruni. Pada masa keemasan Bani Abbasiyah, berbagai bidang ilmu
Yang kedua ada ilmu fikih. Coba Aurel bacakan itu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah cabang ilmu yang membahas fikih ayat Islam terkait peribadatan dan interaksi sosial. Ilmu ini memiliki peran penting dalam membentuk cara beragama seorang muslim pada masa dinasti Abbasiyah untuk umat imam dan besar yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam, masing-masing dengan pendekatan dan wilayah pengaruhnya. Oke, jadi ada 4 mazhab yang berkembang pada masa itu dan memiliki pengaruhnya masing-masing. Oke, lanjut ilmu akhlak. Coba dia. Ilmu akhlak pada masa Abbasiyah sejumlah ilmuwan memberikan perhatian khusus pada kajian tentang akhlak manusia yang mencakup perangai, tingkah laku, dan sifat-sifat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, dan kecakapan. Oke, terima kasih ya. Untuk yang selanjutnya ilmu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Setelah wafatnya Nabi, hadis disampaikan secara turun-temurun dalam bentuk riwayat hingga masa Abbasiyah, di mana para ilmuwan hadis mulai mengumpulkan dalam kitab. Mereka juga meneliti kualitas hadis dengan menelusuri jalur periwayatan dan kredibilitas para perawi. Pada masa ini, 6 kitab hadis terkenal berhasil disusun oleh para ahli yang kemudian diberi nama sesuai dengan penyusunnya. Yang selanjutnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir merupakan bagian dari ilmu hadis, di mana pemahaman Al-Quran didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis. Seiring waktu, tafsir mulai dibukukan secara terpisah dan para penyusunnya disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Alhamdulillah, untuk materi yang sudah tersampaikan. Anak-anak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau gitu untuk lebih rileks lagi, coba kita semuanya tepuk 1, 1, 2, 2, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, untuk kelanjutan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita belajar kelompok, ya. Belajar kelompok mengidentifikasi materi yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah di dalam buku paket kalian ada penjelasannya. Kalian membuat kesimpulan, mencari para tokoh-tokohnya daripada ilmuwan-ilmuwan yang tadi sudah kita pelajari. Dari ilmu kedokteran siapa tokohnya, dari filsafat itu siapa tokohnya, kemudian apa saja yang dipersembahkan untuk dunia. Nah, nanti saya bagi tugasnya ke kalian. Kalian mencari informasi tentang ilmuwan-ilmuwan yang ada. Oke, untuk kelompok 1 mencari informasi tentang kedokteran. Untuk kelompok 2 mencari informasi tentang filsafat. Kelompok 3 mencari informasi tentang ilmuwan astronomi dan matematika. Kelompok 4 mencari informasi tentang akhlak. Untuk yang selanjutnya kelompok 5. Oke anak-anak, kalian bisa menggunakan media laptop yang ada, yang kalian bawa, cari informasi dari buku kalian atau dari Google, boleh ya? Silakan.
Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Jangan lupa share-nya ya, supaya bisa masuk di multimedia 93. Bisa ya anak-anak? Saya cek dulu ya. Oke, nomor 1 mana? Oke, sudah. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Oh, nomor 3? Sudah. Oke, nomor 4? Sudah. Nomor 5? Sudah. Saya cek dulu ya supaya tidak nanti kita bingung. Oke, kita cek dulu. Oke, kelompok 1 ada, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada, kelompok 4 ada, kelompok 5 ada. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya ya. Oke anak-anak, masih semangat untuk belajarnya? Semangat. Kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok pertama. Untuk kelompok pertama, silakan. Bagaimana diperhatikan presentasi dari kelompok 1? Kelompok 1 dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman saya dan juga Pak Budi. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Izafur Aulia Syafa, saya Nabila Salsabila, saya Dewi, saya Nadila Tresdari Absari,
presentasikan ya. Kelompok 1 keren, kelompok 2 keren, kelompok 3 juga bagus, kelompok 4 keren juga, kelompok 5 juga, semuanya bagus. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita coba kita evaluasi bersama-sama ya. Anak-anak tadi di kelompok 1 menjelaskan tentang apa tadi? Tentang kedokteran. Tokoh utamanya siapa? Terus yang kedua tadi ada filsafat. Yang filsafat tadi tokoh utamanya ada siapa saja? Ada Al-Kindi, Al-Mawardi, dan Ibnu Sina. Oke, ya. Anak-anak, semuanya karena semuanya sudah keren, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kita di penghujung pembelajaran, tolong diperhatikan, anak ya. Anak-anak, masih ingat kan rangkaian tadi dari awal Pak Budi menjelaskan materi sampai dengan teman kalian berpresentasi ya? Masih ingat ya? Masih. Oke ya, coba diperhatikan pertanyaan ini. Siapakah bapak kedokteran Muslim? Coba, Ibnu Sina. Siapa saja tokoh filsafat? Al-Kindi, Al-Mawardi, Ibnu Sina. Kemudian siapa saja ilmuwan yang mempelopori tentang akhlak? Al-Ghazali. Oke. Hal apa yang harus kita lakukan untuk meneladani para tokoh ilmuwan? Membaca buku pengetahuan, belajar yang rajin. Alhamdulillah. Jadi kita harus lebih semangat lagi supaya ilmu yang kita dapat menjadi lebih bermakna dan berguna untuk para kelanjutan kita nanti ya. Coba kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, coba dia bacakan. Oke, terima kasih ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya tadi yang dari Pak Budi, ilmuwan seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan Ibnu Sina yang menulis karya-karya penting dalam bidang kedokteran adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan dan pemikiran yang berkembang pada masa itu dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Mereka tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi berusaha untuk mengintegrasikan pemikiran rasional dengan nilai keagamaan, menunjukkan bahwa agama dan sains dapat berjalan beriringan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk persiapan pelajaran ke depan, kita mencari sejarah dari yang ditinggalkan oleh Bani Abbasiyah di bidang seni. Ya, nanti kita browsing lagi, kita cari informasi lagi. Untuk hari